14 tentang desa, tepatnya di pasal 50 ayat 1 huruf A sampai D, yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat pertama adalah pendidikan minimal SMA atau sederajat. Untuk tahun ini setelah peraturan perundang-undangan ini terbit ya sahabat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, masih bertemu lagi bersama saya di channel NPM and Peternakan Modern. Oke teman-teman, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai syarat pendaftaran perangkat desa tahun 2021. Oke, jadi kenapa channel MM membawakan tentang perangkat desa? Karena ini sesuai dengan pengalaman admin sendiri ya. Oke, gak ingin berlama-lama, untuk syarat pendaftaran perangkat desa tahun 2021 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 ya. Nah, apa saja syarat yang mesti kita lengkapi sebelum kita mendaftar menjadi calon perangkat desa? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama, nah kita harus tahu dulu ya sahabat ya, perangkat desa itu apa sih? Nah, perangkat desa adalah staf yang membantu tugas kepala desa, baik dalam tugas-tugas umum ataupun dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi semua tugas-tugas itu ada bagian-bagiannya masing-masing ya. Kemudian selanjutnya, perangkat desa itu terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala kewilayahan. Atau ada juga yang kepala pemerintahan juga ya. Seksi pemerintahan, maaf. Kemudian selanjutnya, terkait persyaratan untuk pendaftaran perangkat desa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tepatnya di pasal 50 ayat 1 huruf A sampai D, yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat pertama adalah pendidikan minimal SMA atau sederajat. Untuk tahun ini setelah peraturan perundang-undangan ini terbit ya sahabat ya, tidak, pendaftaran perangkat desa itu tidak seperti yang dulu-dulu. Jika dulu ya, untuk mendaftar menjadi perangkat desa itu tidak selalu tidak paten harus harus berpendidikan minimal SMA. Jadi nggak ada yang namanya ijazah bahkan untuk mendaftar perangkat desa pun dulu nggak ada yang mau ya sahabat ya, nggak ada yang mau. Dan setelah pasal ini terbit, maka sekarang diubah. Peraturannya adalah minimal SMA. Kenapa? Karena untuk menjadi perangkat desa sekarang sudah mendapatkan gaji pokok yang tetap, tidak seperti dulu. Jika dulu gajinya mungkin tidak tetap dan mungkin tiap daerah tidak sama ya, tergantung desanya dan tergantung kabupatennya. Tapi untuk sekarang sudah ada peraturannya. Jadi itulah yang melandasi mungkin ya, agar pendidikan minimal dalam pendaftaran perangkat desa ini harus diberi patokan, yaitu minimal SMA. Selanjutnya ya, dulu asal mau saja, tapi sekarang setelah undang-undang terbit, kemudian usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 42 tahun ya. Untuk minimal sendiri itu sekarang bukan mesti mempunyai KTP ya, tapi minimal 42 tahun juga sekarang tidak boleh. Dan kecuali untuk yang sudah menjadi perangkat desa, yaitu sebelum undang-undang ini terbit ya teman-teman. Jadi sebelum ini sudah bisa dilanjut ya, yang sudah menjabat menjadi perangkat desa. Selanjutnya, penduduk desa setempat paling kurang 1 tahun.
Ya, walaupun di undang-undang tertulis adalah penduduk desa setempat paling kurang 1 tahun, tapi kenyataannya pada sekarang 2021 ini membuka rekrutmen open dari seluruh Indonesia, yaitu bisa mendaftar di desa-desa lainnya ya teman-teman. Misalnya ada orang di desa A itu bisa mendaftar perangkat desa di desa B. Jadi sekarang sudah tidak terbatas. Atau mungkin sekarang tergantung dari kabupatennya. Di beberapa kabupaten ya seperti yang saya alami ini, tepatnya di Purbalingga, itu bisa satu desa itu didaftar oleh orang-orang dari desa lain. Dan ini mungkin juga berlaku di seluruh Indonesia atau hanya di Provinsi Jawa Tengah saja atau di kabupaten saja. Ini tergantung kabupatennya. Kemudian terkait syarat lain untuk pendaftaran, ini diatur oleh Pemda kabupaten atau kota. Jadi untuk pendaftaran lain masing-masing kabupaten itu berbeda-beda. Tetapi yang secara umum nanti saya akan tunjukkan ya, secara umum itu ada beberapa yang sama ya. Saya tunjukkan secara umum, ini dia persyaratannya ya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup, atau itu nanti dari mulai kita SD, SMP, SMA di mana. Nah, itu nanti CV-nya. Kemudian surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini surat-surat yang ini ya teman-teman, ini tergantung dari perda kabupatennya. Biasanya itu ditulis tangan ya. Biasanya dari kabupaten itu ada yang minta ditulis tangan. Jadi kita harus tulis nih pakai tulisan tangan, pakai kertas folio biasanya. Untuk kesempatan besok saya akan tunjukkan di beberapa kabupaten untuk lebih lengkapnya. Kemudian ada surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Maaf, ini lidah saya lagi sariawan. Kemudian ada surat pernyataan bukan pengurus partai politik. Kemudian selanjutnya ada surat pernyataan bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa. Kemudian surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan kepala desa. Ya, ini banyak sekali ya. Biasanya untuk surat-surat pernyataan ini juga ada materinya masing-masing. Jadi jika ada 10 surat pernyataan maka ada 10 materai, dan biasanya materinya sekarang pakainya yang 10.000 ya teman-teman. Jadi kalau ada 10 surat, kurang lebih kita harus mengeluarkan uang sekitar 120.000, karena satu materai biasanya harga 10.000. Materi 10.000 maaf, itu harganya sekitar 11 atau 12.000 kalau di fotokopian. Tapi kalau kita langsung ambil di kantor pos biasanya itu harganya sama, 10.000. Oke, jadi ini ke materi ya. Kemudian fotokopi salinan ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat terakhir. Ini dari share semua oleh sekolah. Kemudian fotokopi salinan akte kelahiran juga dilegalisir oleh Dukcapil biasanya. Kemudian legalisir surat pendaftaran tempat tinggal sebelum pendaftaran ya. Ini biasanya untuk orang yang bertempat tinggal di lain desa. Ini kemarin saya tanyakan kebetulan ke desa. Mohon maaf, ini saya agak mampet hidungnya ya. Jadi kemarin sempat saya tanyakan untuk pelihat ini ya teman-teman. Jadi untuk surat ini, untuk yang mendaftarnya misal di lingkungan desanya itu nggak usah pakai surat ini. Tetapi kalau untuk mendaftar di lain desa, kita harus menggunakan surat seperti ini. Jadi minta ke RT, RW, kemudian atau ke kepala desa setempat ya, untuk surat keterangan bertempat tinggal. Kemudian selanjutnya adalah fotokopi kartu keluarga C1 yang dilegalisir ya. Ini legalisirnya kemana? Legalisirnya biasanya cukup di kecamatan saja. Jadi tidak di Dukcapil kecamatan saja. Jadi tidak di Dukcapil ya. Kecamatan bisa, tapi Dukcapil juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah SKCK ya, yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat. Biasanya untuk SKCK ini mintanya dari Polres, tapi tergantung ininya juga sih ya teman-teman. Dari kabupatennya juga ada yang mintanya dari cukup tingkat polsek, ada yang harus tingkat polres biasanya.
ya, polisi resort itu ya. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan dari pengadilan negeri. Ini menerangkan bakal calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Ini juga kemarin saya habis buat, yang seperti ini semuanya sudah saya buat. Besok akan saya ceritakan satu persatu detailnya, buatnya bagaimana, alurnya bagaimana, biayanya bagaimana ya. Akan saya ceritakan semuanya. Kemudian surat keterangan dari pengadilan negeri menerangkan bagainya. Ini juga nanti sekalian kita dengan surat yang ini ya, surat keterangan yang tidak sedang dipenjara atau diancam penjara ya. Kemudian selanjutnya surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah. Nah, untuk bagian dokter pemerintah ini jangan salah, ini harus dikeluarkan oleh dokter pemerintah ya teman-teman. Jadi bukan oleh dokter swasta, itu nggak boleh, harus yang punya NIP atau rumah sakit milik pemerintah. Nah, ini juga nanti akan saya kasih tahu berapa biayanya, berapa habisnya, kemudian ngapain aja sih kita di sana. Ya, nanti kita punya semuanya filenya ya. Kemudian selanjutnya pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan. Ini biasanya pas fotonya ukuran 3x4 dan 4x6 itu ada semua. Kemudian kemarin ada yang di beberapa kabupaten itu backgroundnya merah ya, merah berwarna merah ya, merah berwarna merah. Kemudian terbaru, harus terbaru itu ya. Jadi kemudian jumlahnya itu biasanya sesuai kebutuhan. Untuk kemarin ada yang 2 ya, masing-masing 2 kalau nggak salah. Besok ya kita bahas lagi ya. Kemudian selanjutnya itu sudah selesai selanjutnya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Nah, ini referensi diambil dari pasal 50 ayat 1 huruf A sampai D Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi itu undang-undang yang terbaru ya teman-teman, tahun 2014. Nah, jadi untuk pendaftaran perangkat desa itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi gimana ya? Sekarang sudah kayak daftar PNS mungkin ya, atau seleksi CPNS seperti itu. Bahkan sekarang pendaftarannya lebih ribet lagi, lebih sulit lagi ya. Kenapa sih katakan seperti itu? Karena ini pendaftaran ini nggak sebanyak syaratnya itu nggak sebanyak dari pendaftaran CPNS ya. Nah, ini habisnya bisa sampai banyak sekali teman-teman ya. Untuk melengkapi surat-surat seperti ini semuanya, ini habisnya bisa banyak. Besok saya akan kasih tahu sama teman-teman ya, kalau ada waktu insya Allah berapa sih habisnya, bagaimana alur-alur buatnya, buat SKCK bagaimana, buat daftar ini bagaimana ya teman-teman. Jadi untuk kali ini sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf ini saya nggak bahas tentang hewan ya, kita bahas tentang ini karena sesuai dengan kebutuhan ya, atau pengalaman saya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.